Suatu hari, ketika aku sedang menunggu paket barangku tiba, ada pesan masuk di HP-ku yang menanyakan di mana lokasi rumahku berada. Seketika aku ingat jika ada fitur untuk share lokasi. Langsung saja deh aku kirim lokasi rumahku berada. Oh iya, kegiatanku ini tadi bisa dibilang contoh dari konsep lokasi geografi loh. Eits, sebelumnya kamu tahu tidak apa itu konsep geografi? Konsep geografi dapat kamu artikan sebagai hal pokok yang menjadi kekhasan ilmu geografi dalam menjelaskan berbagai fenomena geografis. Terdapat 10 konsep utama geografi yang perlu kamu ketahui. Yuk, aku akan tunjukkan apa saja yang termasuk 10 konsep geografi. Dari kegiatanku yang awal tadi, berupa contoh dari konsep lokasi. Kita lihat dari pengertiannya. Konsep lokasi ini menunjukkan letak geosfer yang ada di permukaan bumi, di mana geosfer itu fenomena geografi, baik itu alam ataupun sosial. Terdapat 2 macam konsep lokasi, yaitu lokasi absolut dan lokasi relatif. Untuk lokasi absolut itu merupakan lokasi yang tetap atau tidak dapat diubah secara astronomis. Dengan kata lain, lokasi absolut itu berdasarkan pada garis lintang dan garis bujur. Misalnya nih, Indonesia itu terletak di 6 derajat garis lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur sampai 141 bujur timur. Sedangkan untuk lokasi relatif itu, lokasi yang letaknya bisa berubah karena dipengaruhi oleh wilayah di sekitarnya. Contohnya, rumahmu terletak di sebelah selatan sawah. Lalu, yang kedua itu ada konsep jarak. Misalnya, ketika kamu sedang berjalan menuju sekolahmu, setelah dari sekolah, kamu ke toko buku. Nah, setiap tempat yang kamu lewati itu pasti mempunyai yang namanya jarak. Jadi, jarak itu merupakan ukuran yang menjadi pemisah antar wilayah atau tempat. Sama halnya dengan konsep lokasi, konsep jarak juga ada 2, yaitu jarak absolut dan jarak relatif. Jarak absolut itu merupakan jarak yang sesungguhnya atau tetap seperti meter, kilometer, atau milimeter. Misalnya, jarak dari Bandung ke Bogor melalui tol Cipularang adalah 182 km. Nah, itu sudah pasti mutlak ukurannya tidak bisa dikurangin. Ada juga nih jarak relatif yang dipertimbangkan dari waktu dan juga kemudahan transportasi atau lainnya. Misalnya, jarak dari Bandung ke Bogor melalui tol Cipularang sekitar 3 jam. Apakah pasti 3 jam selalu? Menurut kamu bagaimana? Tidak ya, karena bisa saja di tengah jalan mengalami kemacetan. Jadi, jarak relatif ini tentu saja bisa berubah-ubah. Kemudian, ada konsep yang ketiga, yaitu konsep keterjangkauan, di mana keterjangkauan ini diartikan sebagai ketercapaian menjangkau suatu tempat berkaitan dengan sarana, transportasi, dan juga komunikasi yang digunakan. Contohnya, ketika kamu mengakses antara daerah desa dengan perkotaan, jika di desa jaringannya tidak ada, yang artinya lokasi desa tersebut tidak terjangkau. Konsep yang keempat ada konsep pola. Konsep pola ini merupakan karakteristik ketergantungan pada berbagai fenomena geografis suatu tempat atau ruang di permukaan bumi. Misalnya, rumahku tadi terletak di pemukiman, yang berarti termasuk ke dalam pola pemukiman. Ada juga penduduk yang tinggal di daerah dataran tinggi, di mana di sana didominasi oleh pola persebaran. Selanjutnya, ada juga nih konsep yang berdasarkan kondisi persebaran dan pengelompokan suatu wilayah yang relatif memusat dan juga saling menguntungkan. Konsep apa itu? Penasaran kan? Simak di video selanjutnya ya. Sampai jumpa!
Setelah kamu mempelajari beberapa konsep geografi di video sebelumnya, kali ini aku akan melanjutkan mengajakmu melihat berbagai macam konsep geografi yang lainnya. Aku sekarang berada di kawasan industri yang terletak di kotaku. Kotaku ini dijuluki sebagai kota industri karena banyak pabrik-pabrik industri berdiri di sini. Nah, kawasan industri di kotaku ini termasuk salah satu dari contoh konsep geografi, yaitu konsep aglomerasi atau pengelompokan. Konsep ini mengacu pada kondisi persebaran dan pengelompokan suatu wilayah yang relatif memusat dan saling menguntungkan. Selain kawasan industri, juga ada kawasan konservasi yang menunjukkan adanya pemusatan wilayah konservasi. Misalnya, kawasan konservasi tanaman bakau. Setelah asik berkeliling di kawasan industri, aku akan mengunjungi laut. Wah, ada banyak nelayan yang sedang menangkap ikan di tengah laut itu. Nah, kegiatan tersebut juga termasuk konsep geografi loh. Kamu bisa menyebutnya dengan konsep nilai guna. Karena pengertian dari konsep nilai guna itu adalah fenomena geografis atau sumber daya alam di permukaan bumi yang saling berhubungan antar wilayah, yang mana laut ini memiliki nilai kegunaan yang lebih bagi nelayan dibandingkan dengan petani. Kamu lihat masyarakat yang tinggal di wilayah pesisir laut ini? Mereka dominan bermata pencaharian sebagai nelayan. Beda halnya dengan mereka yang tinggal di dataran tinggi yang cenderung berprofesi sebagai petani sebagai mata pencahariannya. Jika menurut jenis mata pencaharian setiap masyarakat, maka itu merupakan contoh dari konsep diferensiasi area. Konsep diferensiasi area digunakan untuk mempelajari perbedaan fenomena geografis antara satu daerah dengan daerah lain. Selain dari jenis mata pencaharian, contoh lain dari konsep diferensiasi area yaitu jenis tanaman yang dibudidayakan di dataran tinggi akan berbeda dengan jenis tanaman di dataran rendah. Setelah puas menelusuri laut, sekarang aku akan bergeser ke dataran rendah di sepanjang kawasan pantai utara Jawa. Daerah di sini didominasi oleh kondisi pendangkalan dan erosi aliran sungai akibat proses sedimentasi. Hal tersebut merupakan contoh dari konsep morfologi. Konsep ini mengacu pada gambaran dan bentuk suatu tempat di permukaan bumi akibat kekuatan endogenik dan eksogenik. Endogenik itu merupakan tenaga yang berasal dari dalam bumi, yaitu tektonisme, vulkanisme, dan gempa bumi. Sedangkan eksogenik itu merupakan tenaga yang berasal dari permukaan bumi, yaitu pelapukan, erosi, dan sedimentasi. Tempat selanjutnya yang akan aku kunjungi yaitu pasar di kotaku. Ramai sekali pasar ini. Masyarakat perkotaan banyak yang membeli hasil alam yang dibawa oleh penduduk pedesaan. Nah, keterkaitan fenomena tersebut, kamu bisa mengelompokkannya ke dalam konsep keterkaitan antar ruang. Konsep ini mengacu pada derajat keterkaitan antar wilayah. Keterkaitan antar ruang menunjukkan keterkaitan yang tersebar antara satu fenomena dan fenomena lainnya, baik fenomena fisik maupun non-fisik. Sedangkan jika kita lihat dari sisi fenomena interaksi desa kota yang terjadi karena adanya perbedaan potensi alam termasuk ke dalam konsep interaksi, di mana desa menghasilkan bahan baku, sedangkan kota menghasilkan produk industri. Interaksi adalah hubungan timbal balik antara dua wilayah atau lebih yang dapat menghasilkan fenomena, tampilan, dan masalah baru. Dalam interaksi, satu fenomena itu bergantung pada fenomena lainnya. Wah, menarik sekali ya mempelajari konsep geografi itu. Kalau begitu, sekarang kamu sudah tahu kan 10 konsep geografi? Semoga bermanfaat ya. Sampai jumpa di video asyik lainnya.